Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagi kami Tuhan Yesus, sebab Kaulah Tuhan dan Juru Selamat. Kau yang sedang kami rayakan, bahkan seluruh dunia sedang merayakan kelahiran-Mu, di mana Engkau telah lahir menjadi manusia, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, menjadi penebus, menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup bagi seluruh umat manusia. Kami bersyukur jika oleh anugerah-Mu dan oleh karena kasih karunia-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami, sore hari ini kami dapat kembali berkumpul di bait kudus-Mu untuk beribadah, berbakti kepada Engkau di dalam ibadah doa puasa ini Tuhan. Kami bersyukur, kami datang merendahkan diri menghampiri tata kasih karunia-Mu, membawa korban syukur dan korban pujian itu untuk mempersiapkan diri kami melayani, beribadah, berbakti dalam ibadah raya minggu esok hari, sehingga perkenanan-Mu turun atas kami. Kami rendahkan diri, biar Engkau yang melihat setiap tangan kami yang terangkat, dan Engkau turun tangan memberkati kami. Kami buka hati, telinga, pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau terus belajar Tuhan, bagaimana kami dijadikan penjala manusia oleh kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup itu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Engkau juga yang mengajar kami berkata-kata seperti yang Kau ingini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, dan siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Ya, walaupun kita lapar, ya, terlebih kami tidak makan dari tadi malam, ya. Tidak ada makan malam, saya itu adanya makan siang. Ya, berpuasa sampai dengan sore ini kemurahan Tuhan. Ya, sore saya ada tiba-tiba ingin makan Indomie goreng, ya kan. Saya suruh Martila tolong belikan Indomie goreng. Puji Tuhan, yang dibeli bukan Indomie goreng, mie sedap goreng. Rasanya sangat jauh berbeda. Ya, karena selera saya Indomie. Kalau untuk mengisi waktu-waktu luang ingin nikmati mie, ya jujur kesukaan saya Indomie. Dan saya rasa kita semua jemaat Tuhan GKRI Kebangkitan Hidup setuju ya, Indomie tetap yang terbaik dari semua mie instan. Baik, tema kita dijadikan penjala manusia. Tadi malam dalam ibadah doa raya kita sudah belajar lebih dalam lagi dari Markus 1 ayat 17, bagaimana Yesus dengan jelas memanggil murid-murid yang pertama dan menjadikan mereka penjala manusia. Ada satu hal yang ajaib dan dahsyat yang sudah kita renungkan bersama-sama tadi malam, dan kita belajar lebih dalam tentang satu pribadi, yaitu Petrus atau Kefas atau Simon. Di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 17 dan 18, kembali kita baca sekali lagi. Hari ini kita baca bersama-sama kembali. Kita terus ulang firman ini sampai tertanam dalam loh hati kita dan kita mengerti isi hati Tuhan sesuai dengan bagian demi bagian yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Injil Markus pasal yang pertama ayat 17-18, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Amin. Tadi malam kita sudah membahas kata lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Setelah Tuhan Yesus memanggil mereka, menjadikan mereka penjala manusia. Rasul Petrus dan Andreas, saudara kandungnya, bersegera meninggalkan segala sesuatu penghidupannya, segala sesuatu usahanya, dan mengikuti Yesus dengan serta-merta. Tadi malam kita sudah menyinggung satu karakter Petrus yang adalah kolerik. Apa itu sifat kolerik atau karakter kolerik? Kolerik adalah sikap yang tegas, yang berani, pemimpin yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak menunda-nunda,
dan segala sesuatu dilakukan bersegera karena untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan dia adalah rasul yang luar biasa, yang akhirnya dipakai menjadi pemimpin para rasul, jenderalnya para rasul. Dan beliau mampu menulis 2 kitab yang ajaib dan dahsyat, yaitu 1 Petrus dan 2 Petrus. Kedua kitab itu berbicara tentang iman, manusia roh, manusia ilahi yang ajaib dan dahsyat. Karena memang itulah Petrus. Sampai dengan Petrus mati di Roma. Di saat mati dia memilih disalib, tapi tidak dengan salib yang berdiri, karena dia merasa tidak layak. Tapi dia memilih apa? Salib yang terbalik, sebagai penghormatannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudaraku terkasih jemaat Tuhan, kebangkitan dan hidup, hari ini kita lihat ke Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Bagaimana roh Tuhan yang sudah menguasai hidup Rasul Petrus, membawa Petrus menjadi orang yang begitu ajaib dan dahsyat. Padahal ingat, Petrus pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saya yakin dan percaya setiap kita pernah menyangkal Yesus. Setiap kita pernah menolak untuk taat kepada Yesus. Setiap kita pernah mengatakan tidak untuk rencana Yesus dalam hidup kita. Seringkali Tuhan berkata, nah aku mau begini. Kita berkata, enggak Tuhan, aku lebih baik begini. Tanpa kita sadari kita pasti pernah menyangkal Yesus. Tapi hari ini kita mau belajar dari pribadi yang pernah menyangkal ini, dan bagaimana Tuhan memakainya menjadi pribadi yang ajaib dan dahsyat. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Mari kita lihat bersama-sama. Perhatikan baik-baik pada bagian ini. Perhatikan baik-baik. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26 itu berbicara tentang bagaimana Rasul Petrus memimpin para rasul bergerak menanti-nantikan hari Pantekosta itu. Karena perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-6, waktu Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, perhatikan baik-baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Waktu Yesus menyampaikan pesan sebelum dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan anak Allah Bapa, dan menantikan waktu untuk dia turun kembali menjemput kita, umatnya. Perhatikan baik-baik, dia memberikan satu pesan, menerima kuasa kepada para rasul. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan yang terjadi setelah pesan itu disampaikan, ayat 12 sampai dengan ayat 14, rasul-rasul menanti-nanti, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu adalah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Jumlahnya ada berapa? 11. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Petrus disebut pertama.
Karena dia memang adalah seorang pemimpin. Katakan amin. Jadi kalau engkau ingin disebut pertama di dalam kisah kehidupan seseorang, jadilah pemimpin iman bagi orang itu. Jika engkau ingin disebut pertama kali bagi pemimpin sebuah persekutuan, jadilah pemimpin bagi persekutuan itu. Jika engkau ingin disebut pertama kali, jadilah orang yang berani memimpin bagi persekutuan itu. Kesebutan pertama ini adalah sebuah penghormatan. Karena yang disebut terakhir itu adalah nilai yang paling kecil. Ya, ini ada Pak Guru, kalau juara itu nggak pernah disebut dari belakang. Betul Pak Guru ya? Pasti disebut dari yang paling depan. Juara 1 si A, juara 2 si B, juara 3 si C. Baru yang paling terakhir lah, yang nggak dapat juara pasti nggak disebut. Diam-diam lah dia kan. Contoh ada 5 orang murid, juaranya 1 sampai 3 yang disebut. 1 sampai 3 disebut, 4, 5 pasti nggak disebut. Kenapa? Tidak layak untuk disebut. Petrus menunjukkan dia memimpin para rasul untuk menanti-nantikan Roh Kudus itu. Bahkan perhatikan baik-baik. Pasal yang kedua, waktu Pentakosta terjadi, pencurahan Roh Kudus terjadi, Petrus berkhotbah. Ada berapa ribu orang yang bertobat? Ada 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Hingga muncullah suatu bagian firman Tuhan di ayat yang ke-22. Di dalam khotbah Petrus yang berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya pernah KKR ini di Sumatera Utara. Di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara kayaknya. Saya pernah beberapa kali KKR dengan tema ini. Tema yang ajaib. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dia menjadi pemberita Injil yang begitu hebat. Dia berani menyerukan nama Yesus yang begitu dahsyat itu. Tuhan juru selamat bagi umat manusia. Setelah Roh Kudus mengambil alih kehidupannya. Maka saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari biarkan Roh Kudus mengambil alih seluruh hidupmu. Amin. Amin. Memenuhi hati dan pikiranmu. Biar hidupmu, hidup saya, hidup kita semua orang-orang yang percaya, setelah Roh Kudus diizinkan mengambil alih seluruh hati dan pikiran kita, memenuhi seluruh kehidupan kita, menjadikan kita pemberita Injil yang hebat, maka kita benar-benar akan menjadi penjala manusia yang ajaib dan dahsyat. Amin. Karena banyak orang akan diselamatkan. Oleh apa? Oleh apa yang kita lakukan, memberitakan Injil kerajaan itu. Jangan pernah puas dengan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan hari ini. Baik saya sebagai gembala, saya tidak pernah merasa puas. Karena saya rindu boleh melakukan hal yang lebih hebat, lebih ajaib, lebih dahsyat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Setiap kita nanti tanggal 22 Bang berangkat ya? Yeah. Tanggal 22 Pak Guru akan berangkat meninggalkan kita sementara waktu mendukung pelayanan yang ada di Medan. Kita doakan beliau tetap semangat antusias memberitakan Injil, menjadi mentor banyak orang yang luar biasa. Bahkan di saat kembali ke Batam, beliau sudah akan lebih dahsyat lagi melayani. Jangan pernah batasi waktu Tuhan, amin. Jangan pernah batasi kuasa Roh Tuhan, amin. Hari ini mungkin kita biasa-biasa, tempat kita masih kecil, tapi di saat Roh Tuhan terus kita izinkan mengambil alih, menuntun, menggerakkan kehidupan kita, dan kita mau taat kepada kegerakan Roh itu, maka kedahsyatan, keajaiban akan menyertai pelayanan kita di hari depan. Amin. Yusuf hari ini masih baru masuk, belum jadi siapa-siapa. Soja hari ini masih main musik di tempat yang begini kecil, tapi suatu hari akan main di tempat yang sangat besar. Ya, hari ini belum banyak orang mau ambil keputusan untuk doa puasa. Tapi saya mau katakan, di saat hadir belasan itu sudah berkat bagi kita. Karena kita punya komitmen untuk terus mau mendengar Tuhan. Biar kita nggak salah langkah, nggak salah gerak. Biar kita terus berada di dalam rancangan yang ajaib dan dahsyat. Dan kita terus boleh menyenangkan hati Tuhan. Percayalah, firman itu ya dan amin. Amin. Sampai dengan kita bisa berkata seperti Rasul Petrus berkata kepada semua orang,
yang hari itu bertanya kepadanya di dalam ayat 437 dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika mereka mendengar khotbah Rasul Petrus, hal itu membuat hati mereka sangat terharu. 3.000 orang itu terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat mendengar pemberitaan Injil yang kita sampaikan, mereka terharu, hatinya disentuh, dilawat oleh kuasa Roh Tuhan, dan mereka bertanya kepada kita, apakah yang harus kami perbuat, saudara? Maka jawab kita seperti Rasul Petrus berkata, ayat 38 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Kita akan menjawab kepada semua orang yang sudah mendengar Injil yang kita beritakan, Injil yang telah kita taburkan kepada banyak orang, ribuan bahkan jutaan orang. Di saat mereka bertanya apa yang harus kami perbuat, saudara, maka kita menjawab seperti Rasul Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk menerima pengampunan dosa, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Sehingga ribuan jutaan orang akan kita selamatkan, kita jalan dan kita bawa kepada kehidupan kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Kata kuncinya seperti Rasul Petrus, taat. Amin. Kita mungkin sekali lagi saudaraku terkasih, dengar baik-baik perkataan saya. Kita mungkin pernah menyangkali Tuhan, sadar tidak sadar kita. Kita mungkin pernah menolak rancangan Tuhan dalam hidup kita di masa lalu, sadar tidak sadar kita. Kita punya banyak sekali dosa dan pelanggaran, tapi mari kita datang kepada Yesus seperti Rasul Petrus, tersungkur, menangis, membawa hancur hati, menyerahkan dirinya, dan Roh Kudus akan penuhi hati dan pikiran kita dan pakai kita seperti Rasul Petrus, bahkan lebih dahsyat lagi, untuk membawa shalom dan lawatan, memberitakan Injil kerajaan dan menjala manusia, membawa mereka kepada keselamatan kekal. Amin. Jangan keraskan hatimu, jangan jugul, jangan holsom, jangan teal, jangan elat late, jangan sok pinter. Dengar, belajar, lakukan dari hal-hal yang kecil. Jangan pernah menyerah kalau gagal. Amin. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Terus belajar, melakukan. Salah, nggak usah minder. Tapi terus belajar sampai dengan kita menemukan kebenaran yang sejati itu. Amin. Sampai Tuhan mau memakai hidup kita menjadi ajaib dan dahsyat. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan punya rancangan hebat menjadikan kita penjala manusia. Pasti itu jadi kalau kita mau taat. Kalau kita mau datang bersegera kepada Tuhan. Amin. Kita lupakan masa lalu kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan kita bawa seluruh hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapannya, yang harum. Seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita menjadi persembahan yang sejati itu. Jangan nahan-nahan diri lagi untuk datang sama Tuhan. Jangan punya banyak alasan dunia yang hanya membuat kita jauh dan jatuh. Tapi mari kita marlocong untuk Tuhan. Jangan menunda-nunda lagi, bersegeralah datang sama Tuhan. Bawa suamimu, bawa istrimu, bawa anak-anakmu, bawa keluargamu, bawa sahabatmu, bawa temanmu. Mari jala mereka semua dan selamatkan mereka. Amin. Jangan tunda-tunda. Karena ingat, kita rebutan dengan iblis. Siapa cepat dia dapat. Siapa mau bertarung sampai garis akhir, kita pasti menang. Karena kuasa iblis pasti dikalahkan. Amin. Bahkan kesaksian-kesaksian kita yang sudah lahir baru, yang sudah hidup dalam pertobatan, yang sudah hidup di dalam kasih karunia, yang sudah menjadi hamba-hamba Tuhan, melayani Tuhan. Oleh kesaksian kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Amin. Tidak ada iblis yang hebat. Dia ada di telapak kaki kita untuk kita injak dan hancurkan. Ya, saudaraku terkasih, mari kita berjuang bersama. Mari kita berikan hidup kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang hidup ini. Engkau sendiri yang berkata dalam firman-Mu, Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah pernah Engkau lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang belum pernah Engkau lakukan.
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Itu bagian kami hari-hari ini dari apa yang pernah Engkau lakukan. Untuk itu Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kesombongan dan pemberontakan kami. Kami mau taat, kami buka hati, telinga, pikiran. Kami mengundang Roh Kudus mengambil alih seluruh kegerakan kami. Sehingga kami dapat berjalan sederap, selangkah dengan Engkau Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu. Dan kami benar-benar dijadikan penjala manusia yang lebih hebat, lebih ajaib, lebih dahsyat. Yang lebih besar daripada Engkau lakukan, itu kami kerjakan. Dan kami menyelamatkan, mengumpulkan bersama Bapa. Dan disukakan Engkau atas hidup kami. Mampukan kami dengan kekuatan daripada-Mu, dengan hikmatnya daripada-Mu, dengan perlindungan-Mu. Kami aman mengerjakan segala sesuatu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami siap melakukannya. Di dalam berkat nama Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa dan memateraikan seluruh firman ini dalam loh hati kami, menetap dan tinggal. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin.